Sudah sejauh apakah Anda menjelajahi tempat wisata di Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke, tempat wisata di Indonesia bagaikan hamparan permadani dengan keindahan alam yang luar biasa. Mulai dari kekayaan alam bawah laut sampai jajaran pegunungan, tak akan habis untuk dijelajahi. Tak hanya kekayaan alamnya yang melimpah, kebudayaan di Indonesia pun sangat banyak. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya yang unik di masing-masing daerahnya. Tersimpan banyak tempat, baik untuk menyimpan khas daerah, budaya, dan sejarah berdirinya bangsa ini. Begitupun dengan daerah Toraja, Sulawesi Selatan. Kekayaan budaya yang ada menjadikan Toraja memiliki sangat banyak destinasi wisata budaya. Salah satunya yaitu Museum Nek Gandeng. Objek wisata Nek Gandeng merupakan museum bersejarah dan syarat akan adat Toraja yang terletak di Lembang Pelangi, Kecamatan Blusu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Tak hanya museum peninggalan barang bersejarah saja yang menjadikan Nek Gandeng objek wisata yang menarik, namun juga indahnya pemandangan sekitarnya yang berupa hamparan persawahan yang amat mempesona. Listrik menjadi salah satu energi yang memiliki peranan penting dalam membantu manusia sehari-hari. Namun, tahukah kamu sejarah keberadaan listrik di Lembang Pelangi? Sekilas informasinya. Pergantian zaman pelita menuju zaman listrik di tahun-tahun sebelumnya terbilang cukup sulit dan merepotkan. Akses dari jalan poros yang kurang memadai, ditambah lagi dengan kurangnya dana menghambat keterjangkauan listrik ke daerah pelosok. Hal ini juga terjadi di Lembang Pelangi. Akses yang sulit ditambah dengan dana yang tidak mencukupi membuat listrik sukar untuk diadakan. Di tengah krisis tersebut, bangkitlah seorang pahlawan yaitu Nek Gandeng dalam membantu pengadaan listrik di Lembang Pelangi. Bermodal seekor kerbau dan uang yang mencukupi, Nek Gandeng lalu memperbaiki akses menuju Lembang Pelangi, jalan dan jembatan, serta membawa listrik hingga ke Lembang Pelangi. Atas jasanya, Nek Gandeng lalu menjadi tokoh penting dan disegani dalam daerahnya. Mari kita menilik objek wisata Nek Gandeng dengan lebih rinci lagi. Kesan pertama begitu mengunjungi objek wisata Nek Gandeng ialah eksotisme bangunan yang berada di dalamnya. Pada Museum Nek Gandeng terdapat 8 alang yang terdiri dari 6 alang modern dan 2 alang tua. Terdapat 12 unit tongkonan dan 9 batu menhir atau disebut sebagai batu simbuang. Terdapat kolam ikan, ada lakian, terdapat pondok atau langtang untuk tempat tongkon, ada lapangan arena untuk kegiatan olahraga, dan tentunya terdapat Museum Nek Gandeng. Begitu akan masuk ke dalam lokasi, kita akan disambut dengan gerbang yang menjulang tinggi dan cukup unik. Adapun begitu memasuki objek wisata Nek Gandeng, terdapat 2 bangunan atau rumah yang berada pada sebelah kanan setelah gerbang tersebut. Rumah ini diceritakan sebagai rumah pertama Nek Gandeng yang telah mengalami sedikit renovasi, di mana terdapat foto-foto anggota keluarga Nek Gandeng di dalamnya. Di sini pula terdapat sebuah rak buku yang disediakan untuk wisatawan yang ingin berkunjung serta belajar. Tepat di sebelah rumah ini, ada pula sebuah rumah yang di depannya terdapat replika patung Kedong Bunga dan taman kecil untuk menghiasi rumah. Di depan teras rumah, terdapat foto-foto Nek Gandeng dan foto anak terakhir beliau yang memegang peran penting dalam pembangunan objek wisata Nek Gandeng. Tak hanya itu, terdapat beberapa piagam penghargaan kepada objek wisata Nek Gandeng. Tepat di depan rumah tersebut, terdapat 8 alang dengan dihiasi tanaman-tanaman cantik. 2 di antara alang-alang ini merupakan alang tua atau alang yang sudah ada bersama dengan rumah pertama Nek Gandeng jauh sebelum lokasi ini menjadi objek wisata. Alang-alang ini sedang dalam renovasi untuk kedepannya memiliki toilet di dalamnya. Alang ini pula didirikan untuk tempat pengunjung yang baru datang beristirahat atau sekedar duduk. Terdapat pula 12 unit tongkonan yang mana 2 unit berada masih di sebelah rumah pertama Nek Gandeng. Lalu
10 unit pula berada di sisi lain atau berseberangan dari tongkonan ini. Terdapat kolam ikan dengan pancuran kecil di samping alang yang bertujuan untuk memperindah lagi objek wisata Nek Gandeng. Dekat dari kolam ikan, terdapat 9 batu besar dan tinggi yang berada berkelompok. Batu ini diberi nama Batu Simbuang. Batu Simbuang dalam adat Toraja merupakan batu yang melambangkan keturunan atau keluarga yang setelah wafat lalu diacarakan yang disebut Dipasonglo. Lalu didirikan sebagai salah satu wujud mengenang mendiang dengan mengukir nama di tiap batunya. Di sini terdapat beberapa batu yang tidak diketahui lagi namanya. Maka dari itu batunya didirikan tanpa berisi nama pemilik. Di dekat Batu Simbuang terdapat 2 bangunan dari bambu yang kecil dan tinggi. Bangunan ini disebut Balakayan yang merupakan tempat membagikan daging dari acara pemotongan kerbau dan babi. Terdapat pula sebuah bangunan yang menyerupai alang, namun lebih tinggi dengan atap tak selebar atap alang. Bangunan ini disebut Lakyan. Lakyan adalah bangunan yang menjadi tempat disimpan atau diletakkannya jenazah sebelum diacarakan. Di sebelah timur dari Lakyan dan di sebelah utara Batu Simbuang ada bangunan pondok yang memanjang. Bangunan ini pula adalah Lantang Karampuan. Lantang Karampuan digunakan untuk tempat menyambut atau sebagai tempat duduk para tamu pada saat acara Rambu Solo. Kemudian, di sebelah barat Lakyan terdapat lapangan yang cukup besar yang kadang digunakan tempat melakukan kegiatan olahraga atau saat ada acara menjadi tempat meletakkan kerbau untuk sementara sebelum dipotong. Lalu, ini adalah bangunan yang menjadi tempat disimpannya barang-barang peninggalan yang disebut museum. Di bawah museum terdapat ruangan luas yang menjadi aula. Apabila terdapat pertemuan, dapat menggunakan aula tersebut. Begitu berada di museum, hal yang pertama menarik perhatian adalah indahnya pemandangan hamparan sawah dari atas. Belum lagi beberapa spot foto yang keren. Ketika memasuki museum, terdapat beberapa barang-barang peninggalan seperti gong, kulit kerbau, dolong, paka, serta patung Nek Gandeng dan anak terakhir beliau, serta beberapa barang lainnya. Dikatakan bahwa barang-barang ini sudah ditempatkan setelah Nek Gandeng diacarakan. Maka dari itu, barang-barang ini benar-benar mengandung sejarah yang panjang dalam selang waktu yang lama. Sekarang ini, selain menjadi tempat berwisata, objek wisata Nek Gandeng juga dapat menjadi tempat mengadakan acara Rambu Solo maupun Rambu Tuka seperti resepsi maupun syukuran. Selain itu, tempat ini dapat digunakan sebagai tempat menginap ataupun tempat liburan yang dibanderol dengan harga tertentu, serta keberadaan taman kanak-kanak dari Yayasan Cetusan Nek Gandeng yang tentunya lebih memberi kemudahan bagi anak-anak yang ingin bersekolah dengan jarak yang cukup dekat. Bila saat-saat tertentu, area dekat TK dijadikan tempat warga, khususnya para bapak-bapak, untuk bermain biliar. Di samping dengan keindahan wisata ini, secara tidak langsung, dengan adanya wisata ini memberikan peranan penting bagi kelestarian budaya Indonesia, salah satunya budaya di Toraja. Adanya wisata Museum Nek Gandeng dapat memperkenalkan keragaman budaya Toraja yang dapat menarik perhatian wisatawan asing maupun wisatawan Indonesia. Hal ini membuat Toraja dapat dikenal oleh negara lain, sehingga industri pariwisata Indonesia semakin baik. Tak hanya itu, museum ini dapat memberikan pemahaman dan pengertian bagi penduduk Toraja untuk mengenal lebih dalam tentang budaya Toraja, sehingga dapat dilestarikan kepada generasi yang akan datang. Begitu menawan dan eksotisnya objek wisata Nek Gandeng. Tak hanya sebatas objek wisata, namun juga memberi banyak arti dan manfaat bagi masyarakat. Mari terus melestarikan budaya daerah dengan mempelajari dan merawatnya, agar suatu kelak sejarah akan kembali terputar. Karena sejarah tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal. Sejarah mengatakan sampai jumpa di masa mendatang. Eduardo Galeano.